Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari kelas 6B akan menjelaskan mengenai pengertian pemerolehan bahasa kedua, teori empirisme dan rasionalisme. Mata kuliah psikolinguistik, dosen pengampu Bapak Hendra Setiawan, SS MPD. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Gina Raihani, NPM 1810631080155, Novi Arianti, NPM 1810631080159, dan Siti Robiah Adawiyah, NPM 1810631080014. Pembahasan dalam video kali ini ialah yang pertama, pengertian pemerolehan bahasa kedua, yang kedua, teori empirisme dalam pemerolehan bahasa kedua, dan yang ketiga, teori rasionalisme dalam pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama adalah pengertian pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition merupakan suatu proses seseorang dalam mempelajari bahasa tertentu setelah menguasai bahasa pertamanya. Istilah pemerolehan dipakai untuk padanan istilah Inggris acquisition, yakni proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu ia belajar bahasa ibunya atau native language. Istilah ini dibedakan dari pembelajaran yang merupakan padanan dari istilah Inggris learning dalam Darjo Wijoyo tahun 2016 halaman 225. Berdasarkan pengertian tersebut, pemerolehan merupakan suatu proses anak untuk memahami bahasa ibu, sedangkan pemerolehan bahasa dengan pembelajaran merupakan pemerolehan bahasa anak ketika sedang melakukan proses belajar di kelas yang diajar oleh guru. Pemerolehan bahasa dibedakan menjadi dua. Pertama, pemerolehan bahasa pertama yang disebut PB1, dan yang kedua, pemerolehan bahasa kedua atau PB2. Pemerolehan bahasa pertama terjadi pada saat anak belum pernah belajar bahasa apapun. Maka dari itu, bahasa pertama sering disebut dengan bahasa ibu. Pemerolehan bahasa kedua dapat terjadi apabila seorang anak telah menguasai bahasa pertamanya, kemudian memperoleh bahasa kedua. Biasanya, dalam memperoleh bahasa kedua sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor penentu pembelajaran bahasa kedua, yang pertama itu faktor motivasi. Faktor motivasi dalam proses pembelajaran bahasa kedua sangat penting. Terdapat asumsi yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki keinginan, dorongan, serta tujuan dalam dirinya akan lebih mampu memahami dan berhasil jika dibandingkan dengan orang yang belajar tanpa adanya motivasi. Pendapat ini mendukung bahwa pembelajaran dalam memperoleh bahasa kedua akan jauh lebih berhasil jika didasari oleh motivasi dalam diri pembelajar. Yang kedua itu faktor usia. Terdapat beberapa anggapan umum dalam pembelajaran bahasa kedua, bahwasanya anak-anak akan lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua jika dibandingkan dengan orang dewasa. Yang ketiga, faktor penyajian formal. Keadaan lingkungan pembelajaran secara formal, misalnya di dalam kelas, sangat berbeda dengan lingkungan pembelajaran kedua dengan cara alami. Oleh karena itu, penyajian dan pembelajaran secara formal yang telah disiapkan dengan sengaja tentu memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran dalam pemeroleh bahasa kedua. Yang keempat, faktor bahasa pertama. Faktor bahasa pertama atau yang disebut dengan bahasa ibu dapat berpengaruh dalam pemerolehan bahasa kedua, bahkan dianggap menjadi alasan dalam pembelajaran memperoleh bahasa kedua. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor dan kualitas lingkungan sangat penting bagi pembelajar dalam mempelajari bahasa kedua. Lingkungan bahasa ini dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan formal seperti kelas dalam proses belajar mengajar, dan lingkungan informal atau lingkungan alamiah. Selanjutnya yang kedua adalah teori empirisme dalam pemerolehan bahasa kedua. 2. Teori empirisme dalam pemerolehan bahasa kedua. Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris yaitu empirism,
dan experience. Kata-kata ini berasal dari bahasa Yunani experia, serta dari kata experieta, yang berarti pengalaman dalam dan berkenalan dengan. Sedangkan menurut A.R. Lacy, empirisme merupakan suatu aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan berasal dari suatu pengalaman. Para penganut teori empirisme berpandangan bahwa kemampuan belajar bahasa sebenarnya hanya merupakan kemampuan belajar pada umumnya. Kemampuan tersebut bukanlah kemampuan yang ada sejak lahir atau bawaan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, para penganut behaviorisme menganggap bahwa cara belajar manusia serupa dengan cara belajar binatang. Mereka meyakini bahwa lingkungan menjadi penguat atau reinforcement casting dalam Hadley tahun 1993. Hadley menyimpulkan teori behaviors bersifat empiris sebagai berikut. Pertama, proses belajar manusia serupa dengan proses belajar hewan. Kedua, pikiran anak merupakan tabula rasa. Ketiga, data yang diperoleh harus berdasarkan data yang diamati. Keempat, semua perilaku merupakan respon dari stimulus. Kelima, pengkondisian mencangkup penguatan asosiasi antara stimulus dan respon melalui ganjaran. Dan keenam, bahasa manusia merupakan respon yang canggih dan dapat dipelajari melalui pengkondisian operan. Kemudian, teori rasionalisme dalam pemerolehan bahasa kedua. Selanjutnya yang ketiga, teori rasionalisme dalam pemerolehan bahasa kedua. Teori rasionalisme dalam pemerolehan bahasa kedua. Rasionalisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu rationalism. Kata tersebut berakal dari kata bahasa Latin ratio yang mempunyai arti akal. Seorang A.R. Lacy menambahkan bahwa berdasarkan akar kata rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber energi bagi pengetahuan dan pembenaran. Selain itu, secara termologis, aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat semua pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dipakai untuk mempertegas pengetahuan yang diperoleh akal. Akal tidak memerlukan pengalaman. Teori belajar bahasa yang termasuk aliran rasionalisme ialah 1. Teori tata bahasa universal, 2. Teori monitor, dan 3. Teori kognitif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.